dengan coach yang laki-laki? Minder. Salam adik-adik pra remaja 2. Mari sebelum kita mulai ibadah kebaktian online kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan, mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, kuasai kami, agar apa yang kami dengarkan, puji-pujian juga yang akan kami dengarkan, itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dari awal hingga akhir kebaktian kami ini, kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon pengampunan akan salah dosa kami, agar kami layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita dengarkan dulu pujiannya, judulnya Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Kalau saya namanya Jenny, Namanya Jenny. saya tinggal di Jalan Aluminium 2, nomor 26, Tanjung Mulia, Medan. Anak pertama dari 3 bersaudara. Sekolah saya SD di Yosudarso, SMP Yosudarso, SMA di Metodis 2, S1 di ITMI, S2 di UNTRI. Awalnya cita-cita saya pasti jadi inilah, kerja di bank. Tapi awalnya kan ditunjuk jadi pelatih kan, jadi coach. Atau majukan diri atau memang ditunjuk? Ditunjuk juga ada sih, dulu namanya Coach Freddy Gore kan. Ya. Awalnya dia yang suruh, ayo coba kamu belajar ngelatih. Susah sih menurut aku. Pernah nolak, kok mesti aku coach gitu? Pernah. Pernah. Tapi awalnya waktu ditunjuk, pede nggak coach? Nggak pede awalnya. Nggak pede ya? Nggak pede awalnya. Tahun pertama pegang basket grogi lah. Tahun berapa itu? Berarti Jenny 10 tahun mati. 3 tahun itu asisten. Asisten. Nah sekarang udah tahun ke-7 head coachnya. Berarti totalnya 10 tahun. Dipercayakannya tahun Keempat lah. keempat. Nah, dipercayakan, cobalah kamu handle. Ya udah. Bener nggak dengan coach yang laki-laki? Minder. Enggak sih dari saya, karena yang tadi itu udah dikuatkan di mana Tuhan menggunakan orang kecil untuk melakukan perkaranya. Jadi menurut saya bukan emansipasi ya Tante, tapi menurut saya walaupun kita cewek, tapi kita harus bisa handle apapun yang dipercayakan dari Tuhan.
Shalom adik-adik pra-remaja. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 3 ayat 14. Keluaran 2 ayat 23 sampai 3 ayat 14. Kita mempunyai tema yang berkaitan yaitu Allah berjanji menyertai kita. Allah berjanji menyertai kita. Tadi kita sudah dengar video tentang seorang coach perempuan pelatih basket, dan di situ diceritakan bahwa kakak itu sudah 10 tahun sebagai pelatih. Dia 10 tahun sebagai pelatih, di mana sepak terjangnya yaitu 3 tahun sebagai asisten dan 7 tahun sebagai head coach. Terlebih nih, kita tahu nih, kalau biasanya pelatih itu pasti laki-laki, tetapi dia adalah seorang perempuan. Nah, jadi banyak pertanyaan nih pastinya. Apakah memang kakak itu minder? Apakah memang dia malu sebagai perempuan yang ditunjuk menjadi seorang pelatih basket? Basket lagi. Yang pasti ada banyak laki-laki yang main basket. Tetapi kakak itu tadi menjawab apa? Apakah dia minder? Oh tidak. Kakak itu menjawab, dia hanya melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan, yaitu sebagai pelatih basket, ia laksanakan dengan baik. Sampai 10 tahun loh. Nah, kalau kakak itu diberikan kepercayaan dari Tuhan, diberikan pekerjaan dari Tuhan sebagai pelatih, bukankah kita juga mempunyai hal yang sama yang dipercayakan oleh Tuhan? Nah, kita kembali lagi nih, karena dipercayakan itu, kita kembali ke cerita si Musa. Tuhan tadi menyertai Musa, Tuhan menyertai kakak itu nih, dari setiap perjalanan hidupnya. Si Musa pun disertai oleh Tuhan. Dari saat ia lahir, diangkat dari air, hingga ia di Mesir, dan juga dirawat di Mesir, dan saat ia melihat ada orang Ibrani sedang dipaksa, sedang disiksa oleh orang Mesir, ia turun tangan dan membunuh orang Mesir, karena ia adalah orang Ibrani. Ia kabur ke tanah Midian, dan saat itu dia bekerja sebagai penggembala di tempat si Yitro. Nah, saat dia bekerja, dia melihat ada di semak duri, di suatu bukit, ada nyala api. Tetapi semak itu tidak terbakar. Saat ia hendak menghampiri semak duri itu, tiba-tiba terdengar suara, "Jangan mendekat, karena tempat ini kudus. Allah ada di situ." Ada batasan antara si Musa dan juga Allah. Nah, adik-adik, saat itu Allah menegaskan, engkau adalah yang terpilih. Si Musa adalah yang terpilih untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel yang sedang terpuruk oleh karena dijajah oleh Mesir. Jadi Allah mendengarkan keluh kesah bangsa Israel dan menyuruh si Musa untuk bisa menyelamatkan umat yang dipilih oleh Allah. Saat itu si Musanya pasti bertanya-tanya dalam hati, kan aku hanya manusia biasa nih, Tuhan ini gimana ya? Aku ini sudah lari loh dari bangsa Mesir, sudah aku bunuh lagian orang Mesir itu. Nanti kalau aku datang ke sana ditangkap lagi aku. Tetapi Tuhan memberikan penguatan. Dan pastinya si Musa mempertanyakan, Tuhan, aku ini manusia biasa. Kayak mana aku bisa menghadap si Fir'aun yang adalah seorang raja? Dan Tuhan, aku ini manusia biasa nih. Kayak mana aku memimpin bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu? Tapi Tuhan juga menguatkan. Tuhan memberikan sesuatu hal yang membuat dia percaya. Yaitu ia adalah orang Ibrani. Nenek moyangnya adalah orang Ibrani. Yang mana ia adalah keturunan dari si Abraham, Ishak,
dan Yakub. Dan Allah yang ia sembah seharusnya adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Oleh karena itu, Allah memberikan penguatan, tetapi si Musa kembali bertanya, Tuhan, kayak mana nih? Kalau ditanya bangsa Israel itu umatmu, siapa sebetulnya Allah itu? Siapa nama Allah itu? Kayak mana nih Tuhan? Lantas karena ia mulai juga merasa ragu-ragu, mulai mempertanyakan apakah Tuhan akan selalu ada bersama dia saat untuk membebaskan bangsa itu, Allah berkata, beritahukanlah kepada bangsa itu, aku adalah aku. Loh, Bang, kenapa aku adalah aku? Tuhan jawab, kenapa enggak Yahweh? Kenapa enggak Adonai? Tuhan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa menamakan nama Tuhan itu, karena Allah itu beyond their mind. Ia sangat tinggi. Dari jauhnya pikiran kita itu, Allah itu sangat luar biasa. Pikiran kita tidak terbatas. Pikiran kita terbatas untuk bisa menandingi pikiran Allah yang luar biasa. Penamaan kita tidak sanggup untuk menamai kuasa Allah dan kekuatan dan kehebatan Allah. Oleh karena itu cukup saja dan mengatakan aku adalah aku. Mengutus Musa kepada bangsa Israel. Dan di situ Allah kembali menguatkan si Musa agar bisa menjalankan perintah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada si Musa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita ada tentang kakak itu namanya Kak Jenny ya. Ada Kak Jenny tadi menceritakan tentang tanggung jawabnya sebagai seorang coach perempuan di basket. Kita juga nih, kita dengar tadi cerita tentang si Musa yang memberikan tanggung jawab. Nah, kita alihkan kepada diri kita. Apakah kita pernah merasa ragu-ragu, pernah merasa takut dengan tugas yang kita emban, dengan tugas yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah pernah? Mungkin saja pernah. Ada 4 hal yang bisa kita dapatkan jika terkait dengan keraguan-raguan, dan kita harus percaya diri, berani menghadapi keraguan-raguan itu. Yang pertama, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Apakah kita mempunyai jiwa pemimpin? Apakah Tuhan menyertai kita ketika kita memimpin sesuatu? Entah itu rapat, entah itu tugas kelompok, ataupun pemilihan ketua kelas. Kita jangan ragu-ragu. Yang kedua, tentang kebenaran. Pasti kita pernah mengutarakan hal yang benar terhadap sesuatu yang salah. Apakah kita percaya diri, kita tidak takut untuk mengutarakan kebenaran? Kita jangan ragu. Kalau memang Tuhan berkehendak, beritakanlah kebenaran. Yang ketiga, tentang pendapat. Apakah kita dalam suatu diskusi, dalam suatu argumen, pernah berpendapat? Ataupun kayaknya pernah kita menyimpan pendapat kita dan kita minder. Nah, jadi ini yang harus kita atasi. Yang keempat adalah iman. Apakah pernah kita ditanya, apa agamamu? Apakah kamu malu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, tadi ada 4. Kepemimpinan, kebenaran, pendapat, dan iman. Apakah kita masih takut terhadap 4 ini tadi? Apakah kita masih ragu-ragu terhadap keempat hal ini? Padahal Tuhan selalu menyertai kita. Kita mempunyai tanggung jawab di mana Tuhan memberikan tanggung jawab itu. Tetapi sebaiknya kita jangan ragu-ragu. Kita jangan takut. Seperti tadi ada Kak Jenny. Seperti ada si Musa yang menanggung jawabi segala perintah dari Tuhan. Segala kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, mereka tetap menjalankannya. Lantas untuk adik-adik, apakah mau mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan? Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Lewat tanggung jawab itu adalah kepemimpinan. Tadi ada kebenaran, pendapat kita, dan juga iman kita. Tuhan mau melihat kita. Nah, oke Bang, kami mau berusaha nih. Kalau kami ditunjuk sebagai pemimpin, kami harus berani.
Kalau ada suatu argumen, kami harus berani untuk berpendapat. Kalau memang ada sesuatu yang salah, kami harus berani mengutarakan kebenaran. Dan kalau ada yang bertanya tentang iman kami akan mengutarakan iman kami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Nah, kalau memang begitu Bang, yang harus kami lakukan apa dong Bang? Nah, dalam keempat hal itu yang harus kita lakukan adalah tetap lemah lembut, tetap sopan santun. Itu yang harus kita utamakan. Jangan nanti kita paten-tengan. Karena kita berani, kita cari masalah. Karena kita benar, kita sombong dengan kebenaran yang kita usahakan. Dan karena pendapat, kita mencaci maki orang lain, merasa pendapat kita yang paling benar. Dan karena iman, kita sombong rohani. Jadi, dari keempat itu, yang harus diutamakan adalah sikap kita, yaitu sopan santun, lemah lembut, agar orang lain pun bisa mendengarkan segala hal yang dalam isi hati kita dengan baik tanpa ada rasa sakit hati. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menjadi orang yang berani, karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut, Tuhan ada di dalam hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami berikan kepadamu Tuhan, atas firman yang masih bisa kami rasakan saat ini, kami dengarkan. Dan kiranya Tuhan, firman itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu memberikan keberanian bagi kami. Karena kami tidak perlu takut, Engkau selalu ada berserta dengan kami. Dan selalu mengawasi kami, menuntun kami, agar kami bisa melakukan sesuatu dengan baik, sesuai dengan perintah-Mu. Berkatilah Mama Papa, keluarga kami, saudara kami, dimanapun mereka berada. Jauhkan dari mara bahaya, kuatkanlah imunitas tubuh kami, melawan penyakit yang melanda dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah video kompilasi yang telah kami buat untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita, kiranya menjadi wawasan bagi kita, agar kita tetap melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan firman Tuhan yang selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kayaknya udah ya Tante. Ya, udah terjawab lah sebagian.